Siapa bilang dong syariah nggak modern? Stigma yang beredar seperti itu. Enggak. Sama sekali nggak? Enggak. Saya patahin itu sekarang. Assalamualaikum Pak Sutomo. Waalaikumsalam. Wah, ini satu kehormatan buat saya bisa diundang ke tempat Bapak. Udah berapa lama Pak? Saya di sini udah setahun lebih sih. Setahun. Iya, sejak ngawali pandemi. Maret tanggal 9. Pandemi udah 2 tahun, udah 2 kali ulang tahun ya? Belum 2 kali ulang tahun. Baru sekali ulang tahun Maret kan. Kalau ini yang kedua. Maret. Levelnya turun kan PPKM. Oh, iya. Senang nggak? Tapi belum 2 tahun sih. belum. Belum. Berarti saya nggak ada. Iya, nggak ada. Senang nggak Pak? Di LPDB. Iya. Ya, dibilang seneng ya seneng gitu, dibilang capek-capek, tapi dinikmati. Oke. Iya. Direktur utama LPDB KUMKM. Ya. Berarti sudah tahun yang keberapa? Tahun kedua. Tahun kedua ya. Tahun kedua. Biasanya kalau orang melakukan banyak hal itu, dia akan melakukan mirroring terhadap ini. Ya. Izin nih Pak, dari outfit Bapak sendiri, lokal semua nggak? Lokal. Semua lokal. Batik lokal. Berarti lokal. Sepatu Sepatu lokal. Bandung. Bandung. Lokal. 365. Sekelas Bapak, kayaknya 365. Ya, kan bukan masalah harganya, tapi kan untuk meningkatkan UKM-nya. 3 bulan yang lalu saya ketemu dengan Pak Eten di satu perbincangan juga. Beliau mengatakan, Mas Daryl harus benar-benar membumi untuk menggunakan semua produk-produk lokal yang ada. Pak Jokowi juga mengatakan kalau bisa UMKM semuanya, pelaku kegiatan UMKM itu diberikan satu ruang, entah di tempat yang memang sudah disiapkan atau mungkin tempat yang spesial. Saya jujur ya Pak, saya agak shock begitu tahu Bapak seorang direktur utama menggunakan baju, outfit, celana sampai dengan alas kaki atau sepatu lokal. Nggak merasa gengsi gitu Pak? Enggak. Gengsinya di mana ya? Justru saya bangga aja, malah saya kasih tahu nih sepatu saya ini sama Pak Menteri juga sama. Pak Menteri pakai berudu juga. Buatan Bandung. Gitu. Berarti ini sebagai sebuah kebanggaan yang memang patut untuk dibanggakan. Ada 2 kalimat di situ. Iya. Kebanggaan yang patut untuk dibanggakan. Iya, memang patut dibanggakan UKM kita gitu. Dan saya bangga juga. Iya. Kalau saya pakai baju apa ya? Ya merek-merek gitu. Ya, terus bangga saya di mana gitu. Keluarga juga Sama. Iya. diwajibkan. Niru sih, akhirnya niru. Oke. Oke, role modelnya papahnya, anak-anak harus niru gitu. Niru. Ada rulesnya mungkin di rumah? Enggak sih, cuman istri saya juga seneng batik kebetulan, seneng pakai tas yang kerajinan gitu sih. Jadi dia kalau pergi pakai tas-tas yang ini, bukan yang Dior yang apa gitu, enggak. Ya. Tapi ada ya. Ada biasanya dikasih kakak sih biasanya. Oke, nggak niat. Enggak niat memang dia pergi beli gitu ya. Enggak ya. Iya, oke. Pak, nggak kenal maka nggak sayang. Saya baru ketemu Bapak hari ini. Saya cukup bangga dengan outfit yang Bapak gunakan. Bahkan dengan bangganya pula Bapak. Karena saya nggak malu Mas dari menggunakan ini, karena sebagai sebuah karya anak bangsa. Nanti kita bahas masalah-masalahnya seperti apa. Tapi begini Pak, boleh nggak ajak kita sobat message yang dengerin kita hari ini untuk tahu sosok Pak Pomo itu seperti apa? AKMM, AK itu akuntansi. Akuntan ya? Iya. Awalnya gimana? Jadi kalau awalnya saya dari kampung gitu kan, sekolah kuliah di Surabaya gitu, di Erlangga, jurusan akuntansi, sampai muncullah gelar akuntan gitu kan. Akhirnya saya juga berkarir di perbankan. Setelah itu saya berkarir di BUMN, di Bahana Group. Tapi memang saya di dunia finance. Oke, emang udah passionnya di situ? Passion saya itu di dunia finance, di marketing finance sih sebenarnya. Marketing finance. Marketing finance. Kemudian Kemudian sampailah saya
pensiun di BUMN tahun 2018 awal kemarin. Kemudian saya tahun 2019 masih diperpanjang lagi di BUMN sebagai di Bahana Group. Kemudian saya bergabung di Medco Group. Medco Group itu yang di holding non energi. Jadi Medco itu ada energi sama non energi. Kebetulan saya di holding yang di non energi. Kemudian ketemu Pak Teten untuk membantu di UKM. Tapi sebelumnya saya udah pernah ketemu beberapa kali program waktu Pak Teten di KSP. Waktu saya di Bahana itu kita bikin program namanya untuk ekonomi kerakyatan pesantren waktu itu. Waktu itu Pak Wapres itu masih jadi ketua MUI. Iya. Jadi kolaborasi antara MUI, Bahana dan Medco Group waktu itu. Medco. Berarti perjalanan dari selesai akademis sampai dengan saat ini itu sudah tentang berapa? 10 tahun lebih. Lulus akademik. Saya lulus akademik tahun 86. 86 berapa tahun deh sekarang? 25 tahun. Ya, 25 tahun. 36 tahun. 3 tahun. Kan 21 sekarang. Iya, berarti 3 tahun. Iya. Menikmati nggak sih Pak? PR-nya banyak loh. Ya. Mungkin kalau saya nggak menikmati, saya nggak Mas Fadi lihat saya gitu kan? Iya. Saya udah punya cucu 3. Wow. Sudah umur hampir 60. Tapi kan ini kan ya saya nggak mau juga dibilang udah berumur gitu. Saya nggak mau juga gumul orang-orang tua gitu. Kenapa gengsinya turun? Bukan. Iya, karena jiwa saya masih jiwa kepingin berkarya, gumul sama orang muda yang kreatif, yang ini gitu. Karena UKM sekarang itu kan perlulah diajak ngomong. Kalau saya nggak menurunkan ego saya menjadi anak muda, gitu, nggak nyambung. Betul. Nggak nyambung. Dia cuma melihat sosok saya seorang dirut gitu aja. Jadi nggak pernah melihat saya itu berjiwa muda gitu. Saya setuju, kalau memang orang ingin setara dengan seseorang itu dia harus duduk sama pendek. Iya, itulah baru muncul komunikasi yang baik ya, terjadi komunikasi. Soalnya kalau nggak bisa. Syarat komunikasi yang good communication itu kan ya kesetaranya harus sama. Betul. Kalau nggak sama, nggak mungkin terjadi komunikasi yang imbal balik yang baik. Iya. Gini Pak, kenapa saya coba mengarahkan perbincangan ini ke teman-teman UMKM? Tadi Bapak mengatakan kalau misalnya syarat komunikasinya nggak mumpuni, ketika para pelaku UMKM yang ada di Indonesia, di Jakarta lah minimal ketemu, ini kan Pandi itu wah luar biasa, mereka segan, hormat, itu wajib ya, karena sebagai bentuk menghormati. Tapi kan tergantung dari Bapaknya sendiri kan ya, untuk bisa nge-blend dengan mereka ya, Pak Om ya. Kalau saya memposisikan itu, ya bisa juga sih. Emang posisinya seperti itu. Saya cuman pikiran saya gini, jabatan itu kan cuman tool aja gitu. Ya kebetulan aja Pak Menteri ngasih SK saya aja yang tanda tangan. Orang lain kan nggak perlu tahu SK saya gitu kan sebenarnya gitu. Ya udah, yang penting saya ditugaskan di sini sebagai apa ya, kepanjangan tangan negara. Kemudian saya bisa menyerap aspirasi teman-teman muda tadi itu yang berkumpul di suatu koperasi, sehingga saya bisa apa sih keinginan negara untuk nyampaikan ini ke sana, nyampe gitu. Tapi kalau saya nggak nyampe. Berarti Bapak nggak keberatan kalau dibilang sebagai perpanjangan tangan dari negara? Ya enggak, emang saya udah harus masuk ke LPDB ini ya, saya udah mencurahkan bahwa ya jujur saya menikmatinya. Kenapa? Di usia saya udah pensiun seperti ini masih bisa berkarya untuk negeri, gitu aja. Biasanya keluhannya apa Pak ketika Bapak turun ke lapangan, ke grassroots, ketemu dengan pelaku UMKM? Itu kan sepertinya sebuah momen yang buat mereka tuh ditunggu-tunggu gitu ya Pak. Wah Pak Dirutnya datang nih, mau curhat segala macam, ini segala macam. Sering begitu kan pasti kan? Kayak model antara mentor ketemu dengan anak didiknya, coach ketemu dengan coachinya, seperti itu kan Pak.
Apa sih keluhan yang mereka sering lakukan? Sampaikan Bang. Jadi begini sih sebenarnya, ya jujur aja, namanya petugas negara datang gitu kan, banyak lah yang dikeluhkan, banyak yang diharapkan gitu. Tapi kan kita perlu, dia mengharap apa sih? Yes. Terus yang dibutuhkan apa? Gitu kan. Ya kalau kita mau cuman letterless aja gitu, ya orang pasti cuman kepinginnya begini gitu. Tapi ini kan sesaat itu aja. Ya. Kita edukasi, kita kurasi mereka, gitu. Kita ajak bincang-bincang. Dan anak muda lebih sekarang lebih ini sih. Betul. Apalagi generasi milenial sekarang kan memang perlu diakui mereka tuh lebih suka yang kolaborasi. Iya. Menentukan satu visi dan mereka Dan empatinya mereka lebih tinggi. itu kalau apa yang dia sampaikan didengar dan direspon, itu luar biasa. Apa yang paling sering Pak Pomo dapati dari penyampaian para pelaku UMKM? Kendala dengan finance kan? Atau mungkin juga terjerat dengan masalah tentang piutang untuk permodalan? Ya karena banyak orang tahu dah saya kalau Pak Menteri kan, kalau saya jalan sama Pak Menteri, ini loh aku bawa yang punya uang gitu ya. Jadi image-nya itu udah pembiayaan. Betul. Cuman kita harus mengkurasi dia. Pembiayaan ini sampai nyampe ke dia gimana sih cara mendapatkan gitu. Jadi misalkan ini sekarang nih, ini paling deket aja nih, kita kan di LPDB ini ada kelompok konven, ada yang syariah juga. Kalau syariah ya saya harus pakai kopiah ke santri gitu. Al-Fatihahnya juga harus jelas gitu kan gitu. Kalau yang konven ya rada koboi gitu gitu kan. Raja milenial yang ini gitu kan. Saya udah pakai sarung aja gitu. Kalau misalkan mau ke Sidogiri pakai sarung ya pakai sarung gitu. Mau ke Lamongan pakai kopiah ya pakai. Di mobil saya udah siap tuh kopiah, sajadah, sarung itu udah biasa. Jadi contoh nih ya. Kemarin kita dengan Pak Menteri ke Purbalingga kepada petani. Nah, petani ini ada nih seseorang lah, boleh dibilang kalau istilah Pak Menteri itu lokal hero gitu. Dia yang punya mengajak teman-temannya di desa bisa ngajari, kemudian dia bertemu sama temannya, bisa menghubungkan jualan tanamannya itu healthy ya waktu itu. Hasilnya itu bisa dikirim ke Singapura. Kita wadai ini, kita bentuk nih kooperasinya. Kooperasi ini masih baru, oh ya yuk kita bina sampai dia bisa mengakses ke LPDB. Karena mengakses LPDB kan pasti harus ada performan dari kooperasinya, harus ada laporan keuangan yang jelas, RAT-nya jelas gitu kan. Itu jadi semuanya kita bina ini. Kemudian ini kan nggak bisa nanti. Nah sekarang ini gimana? Nah si local hero ini ya ayo kita bentengin untuk tetap dia bertransaksi dengan Singapurnya, dengan Malaysianya. Kita barengin nih orang ini supaya apa? Secara trade finance-nya, terus international trade-nya, rule-nya kan beda-beda nih, masing-masing negara custom-nya gimana, perlakuannya gimana, dia perlakuan dengan currency-nya gimana, kita ada gitu kan. Kemudian itu di sisi lain sana, dan petani sebagai men-supply-nya, dia kan butuh modal kerja. Kita coba nih ajak koperasi yang jadi mitranya dari LPDB, ini support dong. Saat ini yang kita coba namanya istilahnya ekosistem suatu pembiayaan. Kalau ini petani-petani kecil tadi itu kita coba disusuin melalui koperasi-koperasi yang sudah ada. Apakah perlu membentuk koperasi? Nggak perlu, menurut saya. Tempelin aja koperasi yang ada di dekat situ. Makanya keberadaan masing-masing daerah mitra-mitra LPDB dalam rangka untuk seperti itu. Oke, kita tempelin nih. Nah ini nanti petani ini bisa naik kelas,
masuklah KUR, masuklah bank-bank himbara ya gitu. Oke. Tapi ini kan berarti kan ada satu pembedaan yang spesifik ya Pak, antara koperasi yang syariah dan juga yang sifatnya lebih konvensional. Iya. Kalau secara pengalaman Pak Puput sendiri, lebih sulit memanage yang mana antara yang syariah dan yang konvensional? Kalau bicara kita di lapangan ya Pak ya. Sebenarnya sama sih, sama. Mempunyai karakteristik yang berbeda gitu kan. Sehingga kan touch-nya kan otomatis berbeda-beda kan. Oh, yang ini pendekatannya santri dengan kiainya. Kalau ini lebih pendekatan kepada tokoh yang ini siapa sih yang ini gitu kan, gerakan seperti itu. Jadi kalau nuannya beda lah. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ketika dalam eksekusinya hasilnya sama. Hasilnya sama. Kita nggak bedain sih antara syariah sama konven, sama kan? Karena kita sama-sama anak bangsa loh, ini kan sama. Iya. Kan kualitas SDM-nya juga beda Pak. Kalau secara spiritualisme, religiositasnya juga beda dengan yang konvensional yang mereka lebih percaya dengan peradaban modern. Gimana cara? Siapa bilang loh syariah nggak modern? Stigma yang beredar seperti itu. Enggak. Sama sekali nggak? Enggak. Saya patahin itu sekarang. Bener mas. Bener. Koperasi BNT yang syariah, mereka udah nggak perlu nih mereka datang ke bank, atau kalau bandingin sama bank ya. Konven ya? Sama konven. Konven sama nih, nggak beda. Dia pakai contoh nih syariah yang bisa diunggulin nih syariah mana ya? Sidogiri lah. Sidogiri atau Bus Rembang, Tamzis di di Jawa Tengah juga gitu. Dia udah pakai IDC kalau mau setor. Dia mau transfer bisa. Dia pengen tahu saldo saya berapa, pakai di Android-nya dia, pakai ATM. Dia mau ngecek saldonya, pakai itu. Dia mau pinjem sebagai anggota, ya udah pakai aplikasinya masing-masing si BNT Syariah itu. Benar. Dan satu lagi. Kalau anak-anak pesantren justru otodidak untuk membuat aplikasi-aplikasi itu, nggak tahu saya. Ini nggak tahu dari mana ya dia. Atau karena dia anteng kali ya ini, kan mereka harus konsentrasi membuat aplikasi kan. Berpikir ini gitu kan. Ini sebetulnya lepas dari pengaruh keterlibatan LPDB UMKM sendiri atau bagaimana? Dengan kemampuan mereka ya? Ya kalau saya boleh bilang adalah bagian dari LPDB ke sana. Karena apa? LPDB masuk itu memang semakin mensyaratkan untuk digitalisasi. Kenapa sih harus digitalisasi koperasi? Nggak tradisional aja gitu. Data yang ada di tempat saya, mitra-mitra yang jadi yang menggunakan digitalisasi semua yang terjadi itu akuntabel sama akurasi semuanya kan yang terjadi sama kok, nggak ada bedanya koperasi sama bank. Trust. Kalau masyarakat trust sama dia karena kan dananya dia yang disimpan benar. Terus saya kalau ngangsur juga bener, saya nggak repot, saya nggak ini. Iya kan? Itulah salah satu kita coba bikin yang namanya koperasi bersama-sama dengan LPDB. Inilah adalah salah satu alternatif pembiayaan untuk UKM. Karena untuk koperasinya itu kita bukan ke koperasinya endingnya, harus ke end usernya koperasi, anggota koperasi. Jadi koperasi itu semacam kayak perantara. Apakah jadi tumbuh bagus koperasi? Ya pasti otomatis orang padanya. Masa bawahnya tumbuh koperasi enggak kan nggak mungkin kan. Konsepnya masih sama dengan konsep yang dulu. Ketika saya sekolah saya ingat banget koperasi itu identik dengan simpan pinjam, masih digunakan. Ada yang simpan pinjam, sekarang kita konsentrasi kepada yang sektor real malah. Jadi untuk ekspor, untuk ketahanan pangan, gitu. Daerah mana Pak di Indonesia yang sepertinya ini nggak pernah bisa lepas dari potensi kemajuan, kemakmuran dari LPDB UMKM, di mana potensi koperasi syariahnya itu
Nah, saya yakin Bapak punya intuisi yang kuat gitu ya. Oke, ini bisa berkembang, ini ada agent of change yang di koperasi. Ya memang sih kita masih, ya jujur LPDB ini kan baru 2 tahun ini lah ke syariah. Sudah besar. Jadi tahun ini itu kita mengalokasikan dana itu 900 miliar, hampir 1 triliun. Silakan nih. Jadi kalau saya sama Konven itu di sini nih, kalau base kota itu istilahnya dilarang saling mendahului. Kalau ini harus saling mendahului. Itu di sini. Jadi antara Konven sama syariah itu harus saling mendahului. Nggak takut diboykot sama yang Konven? Ya udah, ya nggak bisa, ya udah harus begini dong, gitu. Ya memang meskipun ini baru lahir nih 2 tahun gitu, ya gerakannya juga luar biasa kok. Gitu. Responnya gimana Pak? Begitu orang mendengar koperasi syariah, mereka akan identik, wah ini nggak bakal bisa dapat keuntungan, profitnya juga kecil, cuannya juga mungkin nggak ada, yang ada mungkin aturan, regulasi harus terbentur dengan ajaran Islam, konsep segala macamnya. Membuat mereka tuh sadar bahwa koperasi syariah di Indonesia itu ya bukan hanya seperti itu stigmanya, tapi ketika kita udah masuk ke dalam tuh ya sama aja sebetulnya, cuma malah lebih berkah, lebih untung, lebih nyaman, ada trust, transparansinya, kan itu yang dibutuhkan sama publik kan. Gimana Bapak menjelaskan? Jadi waktu itu caranya gitu ya, caranya itu saya masuk ke komunitas syariah. Bergabung? Masuk. Jadi masuk ke PBMT-nya. Pengurus besar BMT-nya. Kebetulan sekarang kan Bu Rambe yang BMT-nya kemarin tanpa saat juga kan. Nah, mereka kita edukasi melalui dia, kita kasih contoh nih BMT Beringharjo nih, kebetulan yang pengurusnya Bu Rambe. Nih berkibar nih, kan gampang nih. Oh, ternyata koperasi syariah bersama-sama dengan LPDB bisa kok gitu. Dan jujur, apa yang Mas tadi sampaikan tadi benar. Kuping saya panas. Saya muslim dong. Yes. Saya orang desa yang suka ngaji di surau tiap sore, kalau nggak ngaji dipecutin sama bapak saya gitu kan. Gitu. Jadi ada kita mengembangkan ke koperasi pangan lah, sektor real. Ada teman saya nih, canggih lah teman saya, orang konvensinya. Gila lu mau ngembangin para petani untuk jadi koperasi, gimana sih? Susah banget kan itu. Apalagi lu ini ke pesantren. Ini kuping saya kan panas gitu, kayaknya menghina banget dengan pesantren kan, dengan konsep syariah, dengan ini. Ya ada wujudnya loh. Di Itifak, pernah dengar? Pesantren Itifak di Ciwi di Bandung. Iya. Dia bisa ngegerak. Bahkan dia punya smart greenhouse. Dia sambil ngaji nyiram tanaman, udah pakai Android, Dia tahu besok yang mau dipanen apa, tanaman lusa yang mau dipanen apa. Terus ini besok masuk ke outlet modern market yang mana, tahu. Dia udah tinggal aja sambil ngaji. Coba tunggu, kalau mau ini menarik, saya kunci statement Pak Wawan dulu, mohon izin ya Pak ya. Ketika Bapak putuskan dengan tim untuk masuk, bahasanya seperti itu. Saya yakin ada kebudayaan lokal atau kearifan lokal yang mereka junjung tinggi. Hadirlah strangers, masuk blood. Wah, apa ini? Ya kan, pasti ada kecurigaan seperti itu. Ada. Secara pribadi, Bapak yang seorang kan, kemudian juga tadi cinta terhadap keanekaragaman Indonesia juga begitu kuat. Starting awalnya itu gimana sampai bisa grab hak mereka itu gimana? Justru maksudnya itu dari bawahnya itu, bukan yang dari sini. Dari grassroots-nya gitu. Menggalang kekuatan power itu dari bawah. Dari bawah dulu. Kalau nggak dari bawah emang terbentuk nggak bisa. Kalau itu kan tinggal teori aja sih. Kalau yang dari atas, kalau orang mau punya order yang gede masuk modern market,
oh harus pakai digital, oh harus tahu komoditinya, oh harus ini gitu kan. Itu kan teori aja, itu fantasi kan. Itu orang bisnis seperti itu loh. Aku butuh 10 ton. Ya harus ada dong 10 ton juga kan ini. Oh tinggal pulakan di mana-mana. Beda. Lupa kan bahwa ini harus siapa. Kalau Kongguan mungkin bisa. Kalau Kongguan mungkin bisa kan. Tinggal berapa sih tepung terigunya, berapa mentega, berapa telur gitu kan. Kamu butuh berapa sih? Ini mau lebaran nih, butuh sekian kontainer. Bikin dia nyetak. Bisa. Kalau ini holti, tanaman. Makanya dari bawah. Kita tahu dulu dari bawah. Oh ini komoditinya. Nggak usah banyak-banyak. Ya, jujur konsep saya ternyata di-accept sama Pak Menteri karena konsep saya piloting. Saya nggak mau langsung mabruk gitu. Piloting Pak, daerah dulu. Ya bisa daerah, bisa kayak ini pesantren gitu. Oh iya. Oh pesantren ini punya potensi. Kita capture dulu nih pesantren kita capture. Oh ini komoditinya ini loh unggulannya. Jadi ada 10 komoditi. Misalkan buncis, tomat cherry, apalah strawberry atau pul apalah. Ya saya tahu. Ya, kita mulai maju nih. Akhirnya ketemulah sama market kan. Market tertarik. Ini penting. Oh iya. Modern market. Ketemu modern market. Sekarang sehari sayur itu 6 ton. 6 ton per hari. Fresh. From the oven. Iya, benar. Tapi itu syarat dari modern market apa? Harus ada sertifikat HACCP. HACCP itu adalah keamanan pangan. Jadi modern market dia mau beli harus ada dong keamanan pangannya ini gitu ya. Tersertifikat mereka. Nah terus kan ini tumbuh ini berarti kan nggak cukup nih pesantren ini ngembangkan lagi untuk mensuplai. Dan kita sekarang membesarkan yang namanya value change untuk Ittifaq. Kita gede. Kita dampingin untuk berhadapan dengan modern market. Kenapa kok kita harus dampingin? Karena target dari modern market itu 37 ton per hari. Ini kita baru bina setahun 6 ton. Banyak ya, kekurangannya sebenarnya. Tapi saya kepingin jangan sampai modern market ini lari, karena kan memang market ini yang kita pegang. Makanya kita kuatin dari pendampingan dalam hal keamanan pangannya tadi, supaya mereka kan nggak gampang. Retail yang kecil mau nembus ke seperti ini dengan misalkan cuman 2 kintal, 1 kintal saja kan susah. Mau nembus sendiri ke modern market dengan syarat HACCP, keamanan pangannya bagus gitu kan. Ya, dia mikir, iya kan, berapa cost untuk menerbitkan. Kan identik dengan ini, tapi kalau skala ekonomisnya nyampe kan ya masuklah kita dengan sertifikat itu karena harganya juga bagus. Kalau kamu tidak ngurusin orang kecil, kamu belokkan nih sekarang amanat dari negara ini, lu disetrika tuh.